Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam program Simadu Edukasi Pajak PMA 2. Masih bersama saya Dini Anggraini, ditemani oleh Pak Doni Himawan dan juga Mbak Kurniati. Nah, pada program kali ini, episode kali ini kita akan membahas tema tentang pemindah bukuan. Gitu Pak Doni dan Mbak Uni. Gimana nih Mbak Uni? Apa sih yang dimaksud dengan pemindah bukuan itu? Oh, ini langsung ya kita ini aja ya. Jadi memang banyak permohonan dari wajib pajak terkait dengan pemindah bukuan. Jadi pemindah bukuan itu apa sih? Jadi pemindah bukuan itu adalah sebuah proses memindah bukukan penerimaan pajak untuk dibukukan ke penerimaan yang sesuai. Jadi dalam hal terjadi kesalahan pembayaran oleh wajib pajak, mereka dapat melakukan permohonan pemindah bukuan ke kantor pajak terdaftar, gitu loh Mbak Edi. Oke, nanti dipindah bukukan ke pembayaran yang sesuai ya? Ya betul, seperti gitu. Itu. Oke, nah itu untuk permohonannya itu adanya di mana tuh Mbak Uni? Maksudnya secara ketentuan terdapat di mana? Oh iya, kalau untuk ini maksudnya ketentuan tentang pemindah bukuannya, iya. Itu ada di Undang-Undang Pajak, jadi ada di Undang-Undang PPN, Undang-Undang PPH dan KUP. Kemudian aturan pelaksanaannya itu ada di PMK 242 tahun 2014 dan SE 26. Gitu. Jadi memang disediakanlah oleh DJP untuk diberikan kepada wajib pajak sebagai layanan unggulan juga. Gitu. Nah, biasanya nih apa saja yang menyebabkan harus dilakukan pemindah bukuan gitu? Biasanya apa saja? Banyak sih ya Pak Doni ya. Banyak jadi, ya. Banyak. Cuma mungkin yang paling sering gitu ya itu karena adanya kesalahan dalam pengisian, bisa itu NPWP, nama atau jumlah pajaknya gitu. Kemudian bisa juga karena kelebihan setor ya Pak. Kelebihan setor, jadi wajib pajak mungkin dari pajak terutang dengan yang dibayarkan itu berbeda gitu. Atau bisa juga dilakukan untuk memecah setorannya gitu. Kemudian bisa juga karena pajak yang terutang itu lebih kecil dari setoran yang sudah dibayarkan oleh wajib pajak itu dalam hal misalnya impor gitu. Terkait dengan dokumen-dokumen di SSP gitu ya. Nah, itu jadi pembayaran apa saja tepatnya yang bisa dilakukan pemindah bukuan itu apa aja sih? Itu bisa dari SSP, SSPCP gitu. Iya. Aduh susah banget ya ngomongnya. Kemudian bukti setor yang memang divalidasi ya, bukti BPN biasanya kalau sekarang digunakannya. Iya, gitu. Yang bukti penerimaan negara ya begitu. Bukti penerimaan negara, betul. Nah kalau itu kan tadi yang dapat dipindah bukukan, ada nggak sih pembayaran yang nggak bisa nih dipindah bukukan gitu? Ada Mbak Dini, karena memang tidak semua bentuk-bentuk hal yang tadi itu bisa dipindah bukukan. Jadi yang tidak bisa dipindah bukukan misalnya setoran pajak SSP yang dipersamakan dengan faktur pajak. Itu tidak bisa. Tidak bisa. Kemudian yang kedua, pemindah bukuan yang dilakukan kepada pelunasan bea materai. Itu juga tidak bisa. Kayaknya itu sih yang paling banyak ya. Yang paling banyak dari apa yang tidak bisa di PPK-kan gitu. Iya, jadi kalau misalnya gini nih, yang cukup menarik gini Pak Doni, Mbak Uni. Misalnya wajib pajak itu kan nggak semuanya bayar itu dalam bentuk rupiah. Nah, kadang kan ada yang mengantongi izin nih untuk melakukan pembukuannya dalam US dollar gitu ya. Nah itu gimana itu untuk pemindah bukuannya? Ada sebenarnya di PMK 242 ya 2014 bahwa
PPK bagi WP yang melakukan pembayaran dalam mata uang asing, ya, dolar Amerika maksudnya, hanya dapat dilakukan antar pembayaran yang dilakukan dengan mata uang dolar juga. Mata uang dolar juga. Ya, seperti itu. Oh, itu tuh ketentuan untuk yang dolar ya Pak ya. Betul, karena memang diizinkan untuk menggunakan dolar ya Ya, pembukuannya. kalau nggak diizinkan. Terkait dengan hal yang tidak bisa dipindah bukukan, itu Iya. ada satu lagi, yaitu ke pembayaran PPN atas objek pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dengan menggunakan SSP yang kedudukannya juga dipersamakan dengan faktur pajak. Baik, jadi tambah satu ya, Ya, jadi ada 3 ada tadi ya 3, yang tidak betul. bisa Saya lupa dipindah tadi bukukan. Oke, nih kalau misalnya wajib pajak mengajukan permohonan pemindah bukuan, itu caranya gimana tuh Mbak Uni, Pak Doni caranya? Sebenarnya begini ya Mbak, tidak murni kesalahan selalu dilakukan oleh wajib pajak. Oh Ada iya, kalanya pemindah bukuan itu disebabkan karena petugas penerima setoran pajak, misalnya petugas bank, persepsi itu keliru merekam atau menginput, itu juga bisa Itu dimungkinkan ya Pak ya? dimungkinkan. Bisa sih. Ada juga misalnya kekeliruannya dilakukan oleh petugas pajak sendiri. Contohnya ketika melakukan proses perekaman PPK ternyata keliru juga. Itu juga bisa. Ya. Bisa untuk Intinya tadi kata diajukan ya. kuncinya adalah kepada pembayaran yang sesuai. Karena pembayaran pajak itu tidak selalu sepenuhnya wajib pajak lakukan. Ada juga di sana keterlibatan pihak perbankan, penerima uang pajak, dan juga ketika sudah dilakukan proses PPK pun inputnya itu dilakukan oleh petugas di DJP, itu juga ada kemungkinan kekeliruan juga, jadinya pembayaran tetap tidak bisa sesuai dilakukan. ya. Sebenarnya kata kunci benar seperti Pak Doni bilang, ke penerimaan pembayaran yang sesuai. Yang sesuai. Jadi kalau misalnya memang kesalahan itu dilakukan oleh pihak-pihak tadi, misalnya oleh WP atau bank atau petugas pajak, itu masih bisa dipindah bukukan untuk penerimaan yang sesuai. Masih bisa dimohonkan ya untuk pemindah bukuan. Oke. Nah, untuk caranya nih, sekarang caranya seperti apa untuk pengajuan pemindah bukuan itu? Gimana kita mengajukan ininya ya? Iya betul, pemindah misalnya bukuannya ya. harus diajukan kemana? Oh iya, itu kita ajukan ke KPP. Jadi bisa cara langsung datang ke KPP atau bisa juga lewat pos atau ekspedisi tercatat gitu ya. Dengan kita mengajukan surat permohonan gitu, itu diajukan ke KPP tempat pengadministrasian dari pembayaran tersebut. Oke, diajukan ke KPP tempat pembayaran diadministrasikan ya. Ya, oh baik-baik. Gitu. Untuk formulirnya itu ada ketentuannya juga ya, atau sesuai dengan PMK tadi ya, yang 242 itu. Ada sih Mbak, di PMK 242 itu ada contohnya gitu ya, tapi yang paling bisa di create lagi gitu. Cuma yang penting harus ada misalnya dari dan tujuan gitu ya. Oh, ada Darinya contoh itu jelas. formatnya ya. Betul, misalnya jelasnya ada nama, kemudian kode MAP, kode setor, terus jumlahnya gitu, tujuannya pun juga harus jelas. Tujuannya gitu. harus jelas ya. Ke NPWP atau jenis-jenis pajaknya. Iya, oke. Nah, untuk suratnya sendiri itu wajib pajak harus melampirkan apa saja nih Mbak? Tergantung dari jenis yang dipindah bukukan sih Mbak Dini. Oh, tergantung dari kekeliruannya apa ya, kesalahannya betul. apa. Misalnya kalau dia itu kekeliruan salah nama gitu ya atau jumlah gitu ya, itu berarti harus yang pasti bukti BPN-nya itu sudah menjadi syarat wajib utama, betul. Syarat wajib utama pengajuan pemindah bukuan. Izin menambahkan ya. Boleh Bapak silakan. Sebenarnya gini, tata cara pengajuan permohonan pemindah bukuan ya. Pada prinsipnya permohonan itu diajukan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Iya, tapi Bapak. secara teknis tentu kepada di mana administrasi pembayaran itu dilakukan kan ke sana ya. Kemudian PPK itu disampaikan bisa secara langsung ya, atau bisa juga melalui pos atau jasa pengiriman ya. Kemudian berkenaan dengan
siapa yang mengajukan? Tadi kan di awal saya sampaikan ya, tergantung siapa yang melakukan kesalahan, kekeliruan lah kira-kira. Kalau permohonannya itu harus dilakukan oleh wajib pajak yang menyetorkan, itu berkenaan dengan yang kesalahan dilakukan oleh wajib pajak yang melakukan penyetoran. Nah, dalam hal tadi sebenarnya bukan kesalahan wajib pajak ya, itu dilakukan oleh bank misalnya, oleh petugas ya, bukan wajib pajak, maka petugas itulah yang mengajukan permohonan lah, kira-kira seperti itu. Kalau petugas pajak maka dia ada semacam surat pernyataan, jadi syarat jabatan. Jadi bukan karena wajib pajak kan? Jadi nggak pakai permohonan ya Pak ya? Ya, gitu. syarat jabatan langsung ketika diproses itu keliru ya dia langsung bisa langsung memprosesnya secara jabatan. Karena kalau permohonan wajib pajak ya bukan salah saya kok. Ya kan? Oh iya, betul. Langsung oleh petugasnya dibuat surat pernyataan yang dengan itu nanti diperbaiki lah kesalahannya. Kemudian juga permohonan yang berkenaan dengan SSP, SCP ya, yang mencantumkan NPP dari wajib pajak yang melakukan penggabungan usaha. Ya kan? Iya. Nah itu oleh surviving company atau entitas yang baru hasil mergernya ya, atau pihak yang menerima penggabungan. Karena yang sudah melakukan penggabungan dia sudah lebur. Yang nyetor dulu mungkin dia, tapi ketika terjadi kekeliruan maka dia sudah tidak ada. Ya, maka pihak yang menggantikan kira-kira itu yang menggantikannya ya. Seperti itu. Oke. Nih kalau misalnya pembayaran yang mau dipindah bukukan nih sudah terlanjur dilaporkan di SPT, itu bisa di PBK tidak ya Mbak Uni? Misalnya sudah terlanjur lapor, ternyata ada yang keliru gitu, pembayarannya sudah dimasukin ke SPT, itu masih boleh dipindah bukukan atau harus seperti Contohnya apa gimana ya? kira-kira? Misalnya setornya PPN ya? Iya. PPN dilaporkan di PPN juga. Betul, misalnya. Prinsipnya tetap bisa melakukan pengajukan PBK dengan syarat ya SPT-nya dibetulkan dulu. Iya, berarti syaratnya harus belum diperhitungkan gitu ya Pak di SPT. Betul. Ya. Kalau dia udah dilaporkan di situ artinya udah dikunci dong, udah diklaim di SPT itu. Beda cerita misalnya dia setor PPN 1 miliar, tapi di SPT masanya dia laporkan 900, masih ada 100 kan? Masih ada selisih lebih ya. Boleh, tapi kalau udah diklaimnya juga 1 miliar tentu tidak bisa, betulkan dulu. Oke, jadi ada harus pembetulan harus klop, dulu, ya. harus klop di ya. satu sisi permohonan itu bisa diproses, di sisi lain dokumen terkaitnya pun sudah sesuai gitu ya. Confirm ya, confirm. Oh, udah firm ya. Oke, iya gitu ya. Jadi apabila sudah diperhitungan di SPT, ya dibetulkan dulu SPT-nya gitu. Betul, ya Pak ya. Iya sih. Atau kalau belum diklaim boleh. Bisa. Belum diklaim di SPT maksudnya. Itu boleh ya, berarti itu masih belum di form dikonfirm di SPT. Contohnya misalnya gini lah Mbak, contohnya ya. Mungkin karena kesalahan ya, dia bikin bill-nya double. Dikiranya yang pertama bayarnya mungkin pas jaringannya kurang stabil, dia udah bayar. Kok prosesnya kok nggak jelas ya? Dia bikin bill lagi, setor lagi, sehingga double setorannya. Jadi atas SPT yang sama, dia bayarnya 2 kali. Double pembayaran. Double pembayaran tuh, berarti satunya harusnya lepaskan. Iya, satunya bisa dipindah. Bisa. Nah, mengenai ketentuan bukti pemindah bukuannya sendiri itu bagaimana ya, Mbak Uni? Maksudnya itu berarti kan menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menyesuaikan pembayarannya ya menjadi sesuai yang dimohonkan dalam permohonan pemindah bukuannya atau seperti apa nih? Iya, jadi dalam hal permohonan pemindah bukuan itu memenuhi ketentuan, maka nanti DJP itu akan menerbitkan namanya bukti pemindah bukuan. Bukti pemindah bukuan. Jadi kalau kita sih biasa nyingkatnya bukti PBK gitu PBK, ya. Jadi itu sih ada di pasal 19 dari PMK 242 Mbak Dini. Dia itu akan menjadikan dasar penyesuaian atas pembayaran dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh WP. Gitu. Iya, nah untuk tanggal bayarnya nih, misalkan sudah bayar nih tanggal 1 Juli misalnya Pak, ternyata ada
tidak sesuai, dimohonkanlah untuk PBK. Terus misalnya bukti PBK-nya baru keluar 10 Juli. Nah, itu tanggal pembayarannya itu yang mana sih? Yang dipakai tanggal PBK atau tanggal yang dulu pernah disetor itu? Yang bisa dipakai oleh wajib pajak perihal tanggal pembayarannya. Tanggal pembayaran yang digunakan sih itu adalah mengacu kepada tanggal yang tertera di BPN. Di BPN sebelum di PBK. Iya betul. Iya, Jadi kita menggunakan. Jadi wajib pajak pun tidak dirugikan ya, karena penerbitan bukti PBK-nya mungkin jadi lebih belakang gitu ya, lebih mundur gitu dibanding pembayarannya. Jadi kita tetap pakai bukti pembayaran, tanggal pembayaran di BPN. Baik. Mungkin maksudnya gini ya. Bukti PPK ini kan kedudukannya dipersamakan dengan SSP. Iya betul. Tapi faktanya uang ya dari wajib pajak ini sudah berpindah dari kasnya wajib pajak ke kas negara tanggal berapa. Iya betul. Satu sisi itu kan itu SSP. Tapi ternyata SSP-nya salah atau keliru. Iya. Lalu muncul PPK. PPK katanya kedudukannya sama dengan SSP. Terus tanggalnya beda, pasti beda dong kan gitu ya. Nah, ini gimana nih tanggalnya, apakah tanggal PPK? Tentu tidak. Secara real kan duit itu kan di kas negara tanggal berapa ya itu tetap diakui meskipun tanggal PPK-nya adalah belakangan. Nah, ini ada risikonya, memang ada konsekuensinya. Ketika kalau tanggalnya tanggal PPK, artinya WP terlambat melakukan penyetoran dong kan gitu. Tentu tidak. Ya, Tidak seperti itu ya. Ya, meskipun bukti PPK-nya itu tanggalnya beda beberapa bulan misalnya disadarinya belakangan, sudah 6 bulan baru disadari dan baru diproses PPK, kan tentu bisa saja kan seperti Bisa itu. saja. Maka tetap pembayaran diakui sejak tanggal itu masuk kas negara. Buktinya BPN tadi. Buktinya BPN tadi. Betul. Ya. Jadi di bukti PBK itu ada 2 tanggal memang. Jadi tanggal penerbitan itu yang bawah, paling bawah. Kemudian tanggal kapan itu dianggap sebagai pembayaran itu disamakan dengan bukti BPN-nya. Gitu ya Pak Doni ya. Iya. Oke. Nah, untuk jangka waktunya sendiri, Jangka waktu apabila wajib pajak mengajukan PBK, nah itu pemrosesannya berapa lama ya? itu 30 hari. 30 hari sejak permohonan 30 hari sejak permohonan disampaikan oleh wajib pajak. Betul. Itu berbeda ya dengan kalau yang mandatori ya, secara jabatan. Oh begitu. Baiklah, menarik sekali ternyata tentang PBK ini ya. Karena ternyata apabila ada ketidaksesuaian dalam pembayaran pajak atau penyetoran pajak ya bisa melalui mekanisme pemindah bukuan ya Pak ya, agar pembayarannya menjadi sesuai. Baik, jadi simpulannya Mbak, pada prinsipnya uang pajak, uang yang disetorkan oleh wajib pajak ke kas negara itu jika terjadi kesalahan atau kekeliruan itu tidak hilang. Ada hak wajib pajak untuk mendapatkan penyesuaian terhadap apa yang seharusnya bersesuaian. Contoh misalnya tadi beberapa kejadian wajib pajak keliru menyetorkan pajaknya dan diketahui belakangan, itu tidak hilang, ajukan aja permohonan PPK. Dalam hal ternyata kesalahan dilakukan oleh pihak lain, misalnya perbankan, wajib pajak sudah betul tapi perbankannya keliru dalam menginput, itu tetap bisa dilakukan PPK. Dan yang ketiga, ketika petugas pajak melakukan kekeliruan dalam penerbitan PPK pun tetap bisa diajukan PPK kembali. Kemudian atas satu lagi Mbak, itu berkenaan misalnya wajib pajak dalam proses permohonan pengembalian restitusi, baik pemeriksaan maupun pengembalian pendahuluan. Nah, di sana ada ketentuannya, ketika ada tunggakan pajak maka harus dipotongkan dulu kan, yang sudah inkrah tentunya dipotong. Nah, wajib pajak juga tidak tahu bahwa atas tagihan itu ternyata dipotongkan dari kelebihan pembayaran pajak yang dalam proses tadi. Akhirnya wajib pajak juga bayar tagihan tadi double. Nah, dalam double seperti ini PPK tadi tetap bisa dilakukan permohonan untuk dibetulkan lagi. Ya, dibetulkan. Misalnya wajib pajak sudah lunas duluan ya, atau terlanjur bayar ya yang sudah di PPK tadi, itu tetap tidak hilang, bisa diajukan kembali haknya
sesuai dengan yang ketentuan sebenarnya. Kira-kira seperti itu prinsipnya. Demikian, terima kasih. Wah, menarik sekali ya kawan Komprehensif pajak, betul tentang pemindah bukuan ini. Nah, demikian episode Si Madu kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe akun YouTube KPP PMA 2. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.